I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Sahabat Depo Material, pada saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke hotel yang berdekatan dengan Candi Borobudur. Perjalanan ini sebenarnya kami tempuh dari sore hari menuju malam hari. Kita berangkat dari Sumedang itu pukul 2 siang dan sekarang sudah mendekati ke pukul 9 lebih ya, tepatnya jam 21.27 ini kalau kita lihat dari rekaman video ini. Jadi kita melalui perjalanan yang cukup panjang, lebih dari 6 jam perjalanan kita, dan menelusuri jalan tol dari arah Sumedang pakai tol Cisumdawu, kemudian masuk ke jalan nasional. Dari Majalengka kita masuk lagi ke jalan tol, lalu keluar di tol Bawean Semarang, dan sekarang sudah sampai di tujuan di hotel yang akan kami tinggali malam ini. Ya sahabat Depo Material, tadi malam kita tidur di Hotel Nalaya dan Resto yang merupakan hotel keluarga tradisional yang terletak di jantung Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Jadi di Nalaya Hotel dan Resto ini mereka memiliki semangat ya, kalau kami lihat, agar bisa menghubungkan tamu dengan destinasi di daerah Borobudur ini. Nah, dari Candi Borobudur hingga perbukitan yang indah katanya begitu. Jadi hotel ini menawarkan tempat-tempat yang luar biasa bagi para tamu. Jadi diciptakan dengan menggabungkan arsitektur dan struktur yang unik, lingkungan yang nyaman, kemudian makanan yang lezat, dan layanan juga yang kami rasakan termasuk ya terbaik lah di sini. Nah, Nalaya Hotel dan Resto ini memiliki 28 kamar dengan berbagai tipe dan villa dan berbagai tipe ya. Ada yang twin bed, ada yang tipe queen, tipe king. Dan tersedia juga restoran tradisional klasik yang menawarkan masakan tradisional dan internasional. Demikian sekilas tentang hotel ini. Ya sahabat semua, kami akan ajak langsung menuju ke Candi Borobudurnya. Nah, inilah lokasi di mana kita akan masuk ke dalam Candi Borobudur. Di sini ada tulisan Taman Wisata Candi Borobudur. Di bawahnya ada tulisan Sanskerta. Lokasinya sangat strategis, dilewati oleh jalan-jalan yang dari arah kanan, arah kiri. Dan ini adalah lokasi di mana kalau kita masuk ke dalam. Di dalam sini kita lihat pelataran tempat parkir mobil yang cukup luas ya. Bisa menampung ratusan mobil dan juga kendaraan roda 2 di sini. Nah, kita masuk melewati koridor ini yang ditunjukkan oleh petugasnya. Kalau kita mau masuk untuk membeli tiket harus melewati jalan itu. Nah, di depan itu ada pendopo untuk pembelian tiket. Nah, ini pendopo di mana di bagian depan adalah security, di bagian kanan kalau lewat dari sini adalah tempat penjualan tiket. Nah, teman-teman semua jangan bingung ya kalau misalnya udah masuk ke pendopo ini. Karena nanti kalau kita bingung juga bisa tanyakan ke security. Nah, ini lokasi di mana penjualan tiket itu ada beberapa loket. Ada loket 1, loket 2, loket 3, dan juga untuk penjualan tiket grup, penjualan tiket untuk masing-masing atau pribadi-pribadi ya. Ya, agar perjalanan kami atau tur ini menjadi lebih baik, maka kami sewa guide. Terima kasih Ibu sudah menjadi guide kami pada hari ini. Semoga kami mendapatkan pencerahan ya Bu ya.
Mohon dijelaskan Bu kondisi Candi Borobudur saat ini. Apakah kami sudah bisa naik ke atas candi dan mungkin juga dijelaskan tentang sejarahnya. Nah, untuk sementara ini kan Candi Borobudur ini kan tidak diperbolehkan naik sampai ke monumen ya. Tapi ada wacana juga nanti bisa menaik ke monumen, tapi untuk harga tiket itu dibedakan ya antara yang di halaman sama yang naik ke monumen. Nah, untuk di atas juga nanti itu kita tidak diperbolehkan ya, coret-coret ya, coret-coret, terus harus ini ya, buang sampah itu tidak boleh sembarangan. Nah, ini untuk Candi Borobudur sama tamannya sendiri itu kan beda pengelola ya. Kalau yang tamannya sendiri itu yang mengelola itu BUMN, sedangkan untuk yang candinya itu Ditjen Kebudayaan. Nah, untuk Candi Borobudur ini kan dibangun abad ke-8 ya, abad ke-8 sekitar tahun 800-an oleh dinasti Sailendra, rajanya itu Samaratungga. Jadi Samaragrawira itu punya anak yang namanya Samaratungga dan Balaputradewa. Tapi karena dulu itu ada perang persaudaraan, akhirnya Balaputradewa itu kalah, dia lari ke Sumatera, dia mendirikan sebuah kerajaan namanya Kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk Candi Borobudur sendiri ini kan ada 10 lantai. Jadi untuk lantai 1 sampai 2 itu dinamakan tingkat Kamadhatu. Kamadhatu itu artinya itu dunia nafsu ya. Sedangkan lantai 3 sampai 7 itu dinamakan tingkat Rupadatu. Itu dunia peralihan. Yang terakhir 8 sampai 10 itu dinamakan tingkat Arupa. Arupa itu tidak berwujud ya. Jadi nirwana, tingkatan yang paling tinggi. Nah, sekarang Candi Borobudur ini kan masuk warisan budaya dunia ya, yang diakui UNESCO itu tahun 1991. Jadi di Indonesia itu warisan budaya dunia itu ada 5 ya yang diakui UNESCO. Yang pertama itu Candi Borobudur, terus yang kedua itu Candi Prambanan, yang ketiga itu Sangiran ya, terus yang keempat itu di Bali, terus yang terakhir kelima itu Sawah Lunto di Sumatera Barat. Dari penjelasan Ibu tadi berarti kita ini belum bisa naik ke atas ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kira-kira kapan kita bisa naik ke atas itu. Kita juga belum tahu ya, soalnya itu dari pusat yang menentukan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk lokasi sendiri untuk Candi Borobudur ini sebenarnya itu lokasinya di mana Bu? Di Desa Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah ya. Tapi kebanyakan orang bilang itu Candi Borobudur berada di Jogja ya. Yang menarik. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Mari kita mulai saja untuk tur di Candi Borobudur ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kita sekarang menuju ke pelataran Candi Borobudur. Namun kami akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang Candi Borobudur ini, di mana candi ini dibangun di atas bukit dengan bentuk piramida yang berundak dan terbuat dari batuan andesit yang berjumlah lebih dari 2 juta blok. Nah, bagian atasnya itu berbentuk stupa yang beralaskan 3 teras berbentuk lingkaran, merupakan gaya arsitektur India. Sedangkan bagian bawahnya itu berbentuk poligon, merupakan gaya arsitektur Jawa. Nah, kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan dan semua bagiannya menyerupai sebuah stupa. Nah, stupa di Candi Borobudur ini mengadaptasi konsep Buddha yang merupakan refleksi dari alam semesta. Untuk memahami cerita yang terpahat di Candi Borobudur itu harus berjalan searah jarum jam yang disebut Pradaksina. Nah, dalam ajaran agama Buddha, Pradaksina itu berarti menghormati roh-roh suci yang berada di candi. Sahabat semua, sekarang kami menuju ke pelataran Candi Borobudur tapi melewati jalan ini. Dan di sini ada pohon bodi. Pohon bodi ini berbentuk besar dengan tinggi maksimal mencapai 30 meter dan dengan diameter batang hingga 3 meter. Jadi pohon bodi ini bisa memiliki umur sangat panjang dengan rata-rata berkisar 1000 sampai 1500 tahun. Nah, daun bodi ini berbentuk bulat dengan ujung meruncing yang khas.
Itu panjangnya antara 8-18 cm dan lebarnya 7-10 cm dengan tangkai daun 7-11 cm. Sahabat semua, nah ini yang dinamakan dengan pohon Majapahit. Kita bisa lihat buahnya juga warna hijau di situ. Ini nama latinnya Aigle marmelos. Jadi buahnya ini dengan rasa pahit. Konon merupakan asal usul dari kerajaan Majapahit ya. Mungkin kita masih ingat tentang Raden Wijaya. Dan ini sahabat semua adalah pohon bintaro, dan di sini kita bisa lihat ini adalah buah bintaro yang sudah mengering. Jadi buah bintaro itu termasuk tumbuhan mangrove yang berasal dari daerah tropis di Asia, Australia, Madagaskar, dan kepulauan sebelah barat Samudra Pasifik. Sahabat semua, untuk Candi Borobudur ini ya dibangun sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi, yaitu pada masa kerajaan Shailendra. Nah, salah satu peninggalan budaya terbesar di dunia ini terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Jadi bukan di kota Yogyakarta ya. Nah, keberadaan Candi Borobudur ini secara geografis itu terletak di antara beberapa pegunungan dan terdapat di sekitar aliran Sungai Progo dan Sungai Elo. Mengutip buku kearifan lokal Jawa Tengah, Tak Lekang oleh Waktu oleh Retno Susilorini, dijelaskan bahwa filosofi dari bangunan Candi Borobudur bisa dilihat dari relief Karmawibangga yang menggambarkan kehidupan manusia dan memberikan petunjuk pendirinya, yaitu Raja Samaratungga yang berkuasa pada tahun 782 sampai 812 Masehi. Nah, candi yang dibangun pada masa kejayaan Wangsa Sailendra dan didirikan oleh Samaratungga ini bertujuan untuk memuliakan Buddha Mahayana sebagai kepercayaan yang banyak dianut oleh masyarakat pada waktu itu. Magelang itu kan dari kata maha dan gelang ya. Maha itu artinya besar, sedangkan gelang itu lingkaran. Jadi Candi Borobudur sendiri dari kata boro dan berduhur. Boro itu artinya posisi tangan Buddha itu beda-beda, namanya mudra. Ini sekarang di sebelah timur ya. Posisi tangannya ini terbuka, ini menutup ya. Ini artinya itu menyentuh bumi. Ini sekarang di sebelah timur. Sedangkan nanti di sebelah selatan ini terbuka semua, menerima dharma artinya. Terus nanti yang sebelah barat itu posisi tangannya gini, meditasi. Nah, terus utara itu terhindar dari mara bahaya. Jadi ini timur, selatan, barat, utara. Terus yang di dalam stupa itu memutar roda dharma ya. Itu dharma cakra mudra. Memutar roda kehidupan. Akan hukum sebab akibat. Jadi sebenarnya itu di sini itu ada 160 panel. Nah, satu rupa itu satu panel, tapi sengaja yang dibuka sekitar 4 karena menggambarkan keburukan ya, kejahatan. Jadi tentang Kama Sutra. Jadi kesalahannya itu sebenarnya masih ada. Kan Jawa kuno sudah seperti ini. Saja dibuka untuk apa? Bahasa Palawanya itu dibacanya itu wirupa ya. Wi itu artinya buruk, sedangkan rupa itu wajah yang buruk. Ini ceritanya tentang kebiasaan buruk wanita. Apa? Batu baru. Ini batu baru itu ya. Yang ada itu Ya, ada tandanya. semuanya. Jadi jumlah batu yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur ini kan ada 2 juta blok batu dengan volume 55.000 meter kubik. Jadi pembangunan Candi Borobudur ini kan tidak pakai semen ya. Ada 4 tipe kuncian ya. Tipe ekor burung, tipe takikan, tipe alut, dan tipe logam. Bangunan Candi Borobudur dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Yang pertama, Kamadhatu adalah bagian tingkat pertama hingga tingkat ketiga dari Candi Borobudur. Bagian Kamadhatu memiliki relief Karma Biwangga yang menggambarkan hukum pada manusia.
Yang kedua adalah Rupa Datu, adalah bagian tingkat keempat hingga keenam candi yang memiliki relief Lalita Vistara dan Jata Kamala yang menggambarkan kisah hidup Sang Buddha. Yang ketiga, Arupa Datu atau bagian atap candi tingkat ke-7 hingga ke-10. Pada bagian ini tidak ada relief, namun memiliki banyak stupa yang menggambarkan pencapaian sempurna umat manusia. Penemuan Candi Borobudur sendiri berawal dari perjalanan yang dilakukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles ke kota Semarang. Kala itu ia menemukan informasi bahwa di kawasan Kedu yang meliputi Magelang ada beberapa susunan batu bergambar yang ditutupi semak belukar. Kemudian pada tahun 1835 Raffles mengutus Cornelius untuk meninjau dan membersihkan bangunan tersebut bersama residen Kedu. Adapun pemugaran bagian Arupa Datu atau puncak candi dilakukan oleh Theodore van Erp pada tahun 1907 sampai 1911. Pemugaran lanjutan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada tahun 1973 sampai 1983. Pemugaran yang dilakukan berfokus pada bagian candi di bawah Arupa Datu yang dibersihkan dan dikembalikan ke posisi semula. Di salah satu sudut Candi Borobudur terdapat pohon kenari. Pohon kenari ini bernama Latin Canarium opatum, adalah tanaman bernilai ekonomi tinggi, terutama bagian buahnya dan bijinya yang mengandung lemak dan protein tinggi dimanfaatkan untuk bahan makanan. Menurut penelitian, pohon kenari berasal dari wilayah timur Melanesia dan kini telah tersebar di kawasan sekitarnya. Habitat tumbuhnya meliputi negara-negara dengan iklim tropis dan subtropis. Candi Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada konferensi 15 di Prancis untuk ditinjau dan diawasi. Untuk melakukan peninjauan secara khusus warisan dunia ini, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemugaran Candi Borobudur yang diketuai oleh Profesor Insinyur Ruseno. UNESCO pun menyediakan sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat untuk pemugaran Candi Borobudur. Pemugaran tersebut kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973 dan terjadi hingga tahun 1984. Kemudian pada tahun 1991, Candi Borobudur secara resmi ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Di sini juga terdapat asam Jawa atau dengan nama latinnya Tamarindus indica. Adalah sejenis buah yang asam rasanya. Jika buahnya telah tua, sangat masak dan dikeringkan bisa disebut asam kawak. Yeah, please just blow this flame away, and I hold on for rainy days. It feels like. Bagi teman-teman yang suka memberi makan gajah, di tempat ini juga terdapat area di mana kita bisa beli makanan, lalu kita bisa memberikan makanan tersebut ke gajah, dan sudah ada pawangnya juga di sana, jadi tidak perlu takut ya. And it's fire, burning holes inside my brain.
Demikianlah sepenggal kisah kemegahan Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Semoga penyampaian kami tadi dapat bermanfaat bagi sahabat Depo Material yang ada di seluruh Indonesia. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan dan juga bisa memberikan pengetahuan tentang sejarah Candi Borobudur. Dan ini merupakan sebagai kecintaan kita kepada sejarah bangsa dan budaya Nusantara yang begitu beraneka ragam di negara tercinta kita ini, negara Indonesia.